Pemirsa, laporan para mantan anggota NII ke polisi terkait dugaan penodaan agama hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang saat ini masih berjalan di kepolisian. Pemerintah juga menyatakan tidak ingin buru-buru dalam menjerat Panji Gumilang untuk membahas bagaimana sebetulnya rencana para mantan anggota NII kepada Panji Gumilang. Telah bergabung mantan ajudan Panji Gumilang Maulana Malik Ibrahim dan pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan. Dan nanti pemirsa juga akan bergabung secara eksklusif Ilham Aidit Putra, almarhum Dipa Nusantara Aidit yang ikut hadir pada saat peringatan 1 Syuro di Ponpes Al Zaitun. Tetapi terlebih dahulu saya akan sapa Pak Ken dan juga Pak Malik. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Malik. Pak Malik, Anda sebagai mantan pengawal Panji Gumilang, saya penasaran bagaimana awal mula Anda bisa mengenal Panji Gumilang pada saat itu? Iya, baik. Waktu itu tahun 1991 kalau nggak salah, saya bekerja di Rumah Sakit Gayat Minulyo di Jawa Timur tepatnya. Nah, saya kedatangan orang yang bernama Ibnu Batutoh. Saya diceritakan tentang Islam yang benar itu begini dan begitu. Akhirnya lama kemudian beliau mengajak saya hijrah. Setelah saya hijrah, saya bekerja di Lasnah di Surabaya. Nah, setelah itu, setelah di Lasnah selama kurang lebih 3 tahun, saya akhirnya diajak ke Al Zaitun. Waktu itu Al Zaitun masih belum berdiri sebegah sekarang ini. Tahun Jadi berapa waktu itu, Pak? itu masih, ya. Sekitar tahun berapa itu ketika Anda diajak ke Al Zaitun? Di Al Zaitun sekitar tahun 1985. 85 atau 95? 95. 95, oke, baik. Kemudian ketika Anda sudah dibawa ke Al Zaitun pada tahun 1995, Anda langsung bertemu dengan sosok Panji Gumilang dan langsung ditempatkan sebagai pengawalnya atau bagaimana? Ya, betul. Jadi waktu itu saya langsung dilantik sebagai pengawal di sana, sebagai Tipmara. Jadi dibentuklah Tipmara, jadi pengawal Panji Gumilang itu ada 3 shift. Jadi 36 kami bergu. Langsung ditempatkan di sana. Jadi waktu itu Pondok Al Zaitun masih dalam kondisi kalau tidak salah itu 10% pembangunannya. Oke. Kemudian selama Anda bertugas sebagai pengawal Panji Gumilang, itu tupoksinya atau job desk Anda apa saja, Pak Malik? Ya, tupoksi saya atau tugas pokok dan fungsi saya adalah mengawal Panji Gumilang kemana beliau pergi. Jadi mengamankan beliau dari dari istilahnya dari mara bahaya lingkungan beliau. Berarti semua kegiatan Panji Gumilang, kemanapun Panji Gumilang ini pergi, Anda mengawal di situ? Ya, betul. Waktu itu ya. Oke. Selama berapa tahun Pak Malik menjadi pengawal Panji Gumilang ini? Kurang lebih saya hampir 10 tahun, tepatnya 9 tahun 8 bulan. 9 tahun 8 bulan berarti sampai sekitaran tahun 2004-2005 ya? Ya. Oke. Selama 9 tahun 8 bulan Anda menjadi pengawal Panji Gumilang, Anda menilai sosok Panji Gumilang ini seperti apa? Panji Gumilang itu sosoknya dia orang otoriter ya. Dia seorang otoriter. Itu saja yang saya ketahui. Tidak ada lain, dia orangnya baik memang, tapi otoriter dia orangnya. Otoriternya bagaimana? Secara mungkin Anda ada pengalaman tersendiri yang tidak mengenakkan diri Anda saat menjadi pengawal dari Panji Gumilang? Ya, betul. Waktu itu saya mengawal beliau, mengiringin beliau. Jadi saya belum makan pagi-pagi. Jadi jam 2 saya minta makan ke dapur. Saya diberi makan oleh petugas dapur.
Tapi saya dilaporkan oleh kepala dapur, dilaporkan kepada Panji Gumilang. Akhirnya saya dibawa ke mahkamah, saya dihukum di sana. Dilaporkan atas Tepat dasar apa itu, Pak Malik? Pelan-pelan dulu. Anda minta makan ke dapur, kemudian dilaporkan kepala dapur ke Panji Gumilang. Tuduhannya apa? Karena apa? tuduhannya saya bertugas dalam kondisi bertugas, saya tidak apa ya, indisiplin. Oke. Tapi Ya, ketika dalam Anda kondisi ingin makan itu, bertugas. Anda sempat ada izin tidak ke tim Anda? Ya. Saya izin, sebetulnya saya Izin izin ya? sama rekan-rekan saya izin. Jadi saya mau makan dulu karena kondisi saya, perut saya sakit. Jadi saya minta makan ke dapur umum itu. Oke, kemudian dilaporkan oleh kepala dapur ke Panji Gumilang, lalu apa yang terjadi? Lalu saya dibawa ke mahkamah besok paginya, dibawa ke mahkamah di sidang. Jadi waktu itu saya berdiri, saya disuruh mangap, saya disumpalin, di situ ada batu perhiasan itu saya disumpalin. Nah, setelah itu saya dijatuhi hukuman, saya disuruh membersihkan teletong selama 6 bulan di sana. Di sana ada peternakan sapi di sana itu. Oke, berarti hukuman Anda tidak hanya sebatas yang dilakukan Anda mohon maaf Pak, tadi Anda dimasukin apa? Dimasukin batu, Pak, batu hiasan itu, batu hiasan mulut saya. Oke, baik. Kemudian Anda juga ditambahi hukuman untuk membersihkan kotoran karena ada peternakan sapi di sana. Ya, betul. Kejadian inikah yang kemudian membuat Anda memutuskan untuk keluar atau selesai sebagai pengawal Panji Gumilang? Banyak sekali kejadiannya. Yang urgent itu adalah waktu itu ada infak. Jadi kami ini dikenakan infak tiap bulannya. Jadi karena beliau tidak berinfak, nah itu yang menjadi alasan kuat. Jadi kami disuruh bubar oleh komandan kami, yakni Pak Muammar Yasir waktu itu yang menjadi komandannya. Muammar Yasir, kami disuruh membubarkan diri. Semua tim Mara membubarkan diri. Membubarkan diri dalam artian tidak lagi menjadi pengawal Panji Gumilang? Ya, tidak lagi menjadi Panji Gumilang. Kami pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing. Oke, baik. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Pak Malik dan juga Mas Ken. Nanti juga akan ada beberapa pertanyaan. Dan di segmen berikutnya, pemirsa, nanti kami juga akan mewawancara secara eksklusif salah satu tokoh atau figur yang hadir pada saat perayaan 1 Syuro di kemarin hari ya, di tahun 2023. Tetap bersama kami di Prime Time News. Bertahun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan, bahkan banyak orang-orang yang bercerai. Tetapi hari ini udah terlibat santri. Santri disuruh jadi khotib, khutbahnya itu membaca qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan kami malam hari ini dan di segmen ini sudah bergabung secara eksklusif Ilham Aidit, putra almarhum Dipa Nusantara Aidit yang ikut hadir pada saat peringatan 1 Syuro di Ponpes Al Zaitun. Saya akan coba sapa Pak Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Baik, Pak Ilham, kami dapatkan informasi bahwa kemarin di momen perayaan 1 Syuro tanggal 19 Juli 2023 Anda hadir secara fisik di Ponpes Al Zaitun. Saya penasaran juga ini, Anda datang karena undangan atau karena sudah rutinitas setiap 1 Syuro Anda datang ke sana? Yang pertama itu baru pertama kalinya saya hadir dalam acara 1 Syuro ya di sana. Itu saya datang nyaris persis 24 jam. Jadi saya hadir pada tanggal 18 jam 5 sore saya sampai di sana. Dan esoknya jam 5 sore, 1 Muharram, tanggal 19-nya itu jam 5 sore juga saya keluar dari pondok pesantren. Jadi saya nyaris ada di sana selama 1 kali 24 jam. Dan itu resmi undangan. Jadi undangannya resmi
dilemparkan oleh pihak Al Zaitun kepada saya dengan nama yang resmi. Oke. Dan kemudian ketika saya mendapatkan undangan itu, saya sendiri kaget. Loh, Oke. kok ada undangan dari Al Zaitun? Itu disampaikan oleh ketua panitianya. Anda Yang sebelumnya adalah sempat menantu- ada menantu kenal atau relasi di Ponpes Al Zaitun? Nggak ada. Jadi Pak Ketua Panitianya itu mendapatkan nomor telepon saya dari seorang teman saya, teman lama sekali saya, teman lama. Dia memperkenalkan diri, kemudian dia minta saya hadir dalam acara 1 Muharram di sana. Kemudian, oke. nah ketika itu saya sendiri kaget. Sebetulnya saya kaget, tetapi saya pikir sebentar, saya akan tabayun dulu nih. Saya akan menanyakan kepada si pengundang. 4 hal saya tanyakan. Apa itu, Pak? Dengan santai dan terbuka saya menanyakan. 1, bagaimana soal isu di luaran yang seperti bla 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 dan sebagainya. Satu persatu dijawab Kang Eji ya, yang adalah ketua panitianya. Kedua, saya tanya, ini kan ada kaitannya dengan NII, kata medsos di luaran sana. Ya. Kemudian itu pun dijelaskan oleh Kang Eji sebagai pengundang itu. Dengan baik sekali dia menjelaskan. Ketiga, bahkan saya bilang, ada dana yang besar ini. Kalau boleh tahu, kalau saya lancang boleh tahu, dari mana dana itu? Dijelaskan juga bahwa niat baik kami untuk membuat lembaga pendidikan yang baik, yang terbuka, yang modern, yang mengutamakan soal toleransi, kemudian persatuan dan sebagainya itu mendapat banyak dukungan atau banyak simpati. Dari situlah mereka mendapatkan. Selain itu juga mereka melakukan aktivitas kemandirian ekonomi, artinya mereka punya perkebunan atau sawah dan peternakan dan sebagainya, dijelaskan seperti itu. Oke. Itu pun saya kemudian masih berpikir selama 2 hari. Tapi akhirnya saya putuskan untuk datang. Karena apa? Karena saya sendiri sebetulnya orang yang termasuk concern terhadap kelompok-kelompok yang disebutkan radikal atau sesat dan sebagainya. Saya ingin melihat sendiri. Kemudian saya menuju sana, saya tiba jam 5 sore hari Selasa dan keluar jam 5 sore pada hari berikutnya pada 1 Muharram. Oke. Nah, selama hampir 24 jam Anda berada di Ponpes Al Zaitun dalam rangka peringatan 1 Syuro ini, Pak Ilham, ada tidak acara yang dalam tanda kutip disebutkan oleh orang dalam Al Zaitun ini sebagai lempar jumroh atau pengumpulan dana? Anda melihat acara itu tidak? Begini ya, saya mengikuti 1 jam sebelum acara dimulai. Saya mengikuti acara itu selesai kira-kira jam 2 atau jam 3 sore. Dan saya sampai jam 5 sore ada di sana. Sepanjang yang saya hadir di situ, saya tidak melihat acara lempar jumroh yang dihebohkan itu. Walaupun saya sempat lihat di YouTube bahwa lempar jumroh yang dimaksud adalah ada satu kenceleng besar dan orang memasukkan uang secara bergiliran, secara berurutan. Kalau istilah mereka tuh dari koordinator wilayah atau apalah istilahnya. Tapi saat itu saya tidak melihat sama sekali. Oke. Di Jadi, 19 Juli ya, 2023 peringatan 1 Syuro Anda tidak melihat ada acara pengumpulan dana begitu ya? Saya berani bersumpah bahwa saya tidak melihat. Saya nggak tahu Oke. apakah dilaksanakan di tempat lain, tapi rasanya enggak. Karena dalam tayangan video sebelumnya yang saya sering lihat di YouTube itu juga dilakukan setelah acara itu selesai. Tapi hari itu saya tidak melihat adanya lempar jumroh atau lempar kenceng apapun di situ. Oke, baik. Saya akan coba tanya ke Pak Malik. Pak Malik, Anda 9 tahun 8 bulan tadi Anda mengatakan mengawal Panji Gumilang. Pertanyaan saya, apakah di setiap momen 1 Syuro selama Anda mengawal Panji Gumilang ada acara lempar jumroh atau pengumpulan dana itu, Pak Malik, yang Anda tahu? Ya, oke, baik. Yang saya tahu itu kalau lempar jumroh tidak ada, tapi kalau untuk pengumpulan dana itu setiap 1 Syuro itu ada. Oh, setiap 1 Syuro ada pengumpulan dana itu? Ya, itu setiap 1 Syuro ada pengumpulan dana karena
setiap satu suro itu dari wilayah-wilayah itu akan datang semua. Oke, akan datang semua ke Pondok Pesantren Al Zaitun ya? Betul, karena Al Zaitun itu sentral, jadi sentral atau ibu kota NII di sana. Oke, baik. Selama 9 tahun 8 bulan ini apakah peringatan momen satu suro selalu diadakan seperti yang dikatakan di Masjid Rahmatan lil Alamin itu? Iya betul, selalu diadakan di Masjid Rahmatan lil Alamin. Oke, baik. Saya akan tanya pendapat Mas Ken Setiawan selaku pendiri NII Crisis Center. Mas Ken, saya melihat ada sesuatu hal yang janggal di sini ketika tadi diakui oleh Pak Ilham yang baru pertama kali datang di acara satu suro Ponpes Al Zaitun ini tidak ada pengumpulan dana. Tetapi disebutkan oleh mantan orang dalam dan juga diperkuat oleh keterangan Pak Malik sebelumnya ini ada acara pengumpulan dana di momen satu suro. Ini apa yang Anda lihat di sini? Ya, kalau ritual melempar jumroh atau pengumpulan dana memang dulu dilakukan setiap tahun sekali ya pada 1 Muharram. Namun saat ini mungkin karena sudah viral ya, dan memang beberapa informasi dari orang dalam terkait 1 Muharram yang tahun ini memang dilakukan banyak perubahan ya. Ada instruksi supaya juga tidak diketahui termasuk kedatangan mereka. Untuk dulu kan semua jamaah NII se-Indonesia datang ke sana. Untuk saat ini hanya wali santri atau kerabat santri yang di sana itu pun dilakukan beberapa aturan. Nggak boleh bawa mobil pribadi, harus pakai bis misalnya kan. Terus banyak ya yang akhirnya bergabung, nggak seperti dulu kan pakai mobil-mobil pribadi semuanya. Jadi mungkin karena sudah dimonitor media sosial begitu kencang, akhirnya banyak perubahan-perubahan demi keamanan mereka. Oke, berarti ada perubahan skema acara di satu suro tahun 2023 ini adalah karena memang sedang berpolemik begitu menurut Anda? Ya, informasi yang didapat begitu. Karena kami dari NII Crisis Center ini kan setelah ini viral, kami juga kan mengadakan informasi di masyarakat dan kami ada hotline pengaduan. Ini banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat, baik korban NII, ada yang dari santri, ada yang dari Mu'adhof, ada termasuk yang dari kalangan Tipmara atau pas dari Panji Gumilang. Bahkan kasusnya sampai kita geleng-geleng di luar yang kita prediksi. Itu temannya Pak Maulana Malik Ibrahim, ada yang sampai 3 bulan lalu itu baru melakukan bunuh diri, padahal punya anak dan punya istri yang ditinggalkan. Ini juga bahkan ada kawan-kawan yang sampai rata-rata itu keluar dari jaringan itu, ada yang cerai dengan istrinya. Jadi banyak laporan-laporan yang masuk ke kita dan kita akomodir, kita silaturahmi dengan teman-teman walaupun dari latar belakang yang berbeda kan kasusnya ternyata unik macam-macam gitu Mas. Oke, baik. Pak Ilham, kalau Anda katakan memang ketika Anda menghadiri satu suro kemarin di Ponpes Al Zaitun, Anda tidak melihat ada acara pengumpulan dana dan diperkuat oleh keterangan Mas Ken baru saja mengatakan kemungkinan memang ini akan ada perubahan acara begitu. Lalu apa yang Anda lihat selama kemarin berada di Ponpes Al Zaitun? Tapi ditahan dulu Pak Imam, jawaban Anda Pak Ilham, jawaban Anda kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dialog kami pada malam hari ini. Salah satunya bersama dengan Pak Ilham Aidit, selaku salah satu figur yang hadir di perayaan peringatan satu suro tanggal 19 Juli 2023. Pak Ilham, tadi Anda katakan sudah hadir di Pondok Pesantren Al Zaitun sejak tanggal 18 Juli. Hampir 24 jam Anda di Pondok Pesantren Al Zaitun. Anda melihat tidak ada praktek atau ada sesuatu yang Anda nilai ini janggal, tidak sesuai dengan atau tidak sebagaimana mestinya selama Anda berada di sana? Ya, saya hadir dari tanggal 18 jam 5 sore persis saya tiba di sana dan persis jam 5 sore esokan harinya saya cabut dari Al Zaitun. Ini 24 jam dan itu memang saya niatkan untuk mencoba melihat sendiri apa yang ada di sana, apa yang saya dengar di sana. Yang saya tergelitik karena ini pondok sering disebutkan sebagai pondok pesantren yang sesat dan radikal gitu ya. Tapi apa yang saya lihat dimulai dengan makan malam lah katakan, makan malam di sebuah tempat yang besar. Kemudian saya ketemu 3 buah wali santri yang anaknya sekolah di sana.
satu keluarga punya 2 anak sekolah di sana, satu keluarga lagi anaknya sudah 2 lulus dan 1 masih sekolah di sana, yang satu lagi baru 1 anak. Kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya dan berusaha terus terang sampai dengan berapa bayarnya dan prosedurnya dan sebagainya. Itu sekedar mengisi waktu juga di malam itu. Itu ada 2-3 jam saya di malam hari sekitar jam 8 malam makan malam ketika itu sebelum besoknya acaranya. Secara umum saya merasa penting untuk tahu apa kata wali santri, orang tua murid lah kira-kira. Dan semua itu satupun nggak ada mimik gestur yang menunjukkan bahwa mereka khawatir atau takut atau cemas atau kecewa bahkan, dan semua bertutur. Saya melakukan itu seperti seorang investigator ya. Saya lebih banyak diam, menyampaikan 1 pertanyaan, 2 pertanyaan dan sebagainya. Itu disampaikan dengan riang gembira, kemudian dia menjelaskan bahwa anaknya menjadi lebih religius dan ketika sholat itu tidak sekedar pakai kaos dan sifat mungkin melakukan sholat, tetapi betul-betul dia rapi sekali. Kemudian itu sesuatu yang menurut saya mengejutkan pertama kali saya mendengar itu. Kemudian saya tanya, apakah ada perubahan perilaku dari anak-anak terhadap? Oh tidak. Buat kami itu betul-betul memperlihatkan bahwa ini kata-kata mereka ya, memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan ini mampu mendidik anaknya menjadi lebih baik, tapi juga berpikir dan berwawasan seperti halnya anak-anak seusia mereka. Jadi nggak ada sifat kaku atau kemudian jadi militan dan sebagainya. Itu 2 jam saya bicara dengan 3 wali santri, 3 keluarga. Yang satu tidak bawa istrinya, tapi yang 2 bawa istrinya. Dan mereka bersaut-sautan. Dan mereka senang menceritakan hal itu ya. Itu satu hal yang pertama kali saya juga terkejut. Bahwa tidak ada gestur, tidak ada mimik, tidak ada narasi yang menyatakan mereka khawatir dan sebagainya. Tidak ada. Oke, Pak Ilham, saya juga penasaran Anda sempat tidak untuk mencoba berkeliling. Ya mungkin tidak mengelilingi keseluruhan lahan Al Zaitun ya, karena luasnya juga cukup luas, 1.200 hektar. Tapi Anda sempat tidak menuju ke beberapa lokasi berkeliling begitu untuk melihat secara dekat lagi sebenarnya seperti apa sih Ponpes Al Zaitun ini? Betul. Jadi begini, saya ini kan orang yang sebetulnya curious. Dan saya juga seorang arsitek. Saya berkeliling untuk melihat arsitekturnya Al Zaitun yang dianggap megah dan besar gitu ya. Itu sebabnya ketika sore hari setelah saya sebentar istirahat, saya jalan-jalan kemudian saya makan malam, saya melihat suasana di situ. Ini betul ini, saya menyampaikan ini dengan sepenuh hati apa yang saya lihat. Beberapa santri yang kemudian mengisi waktu luangnya dengan sama-sama bersepeda dan ceria sekali mereka, kemudian mereka sholat maghrib, isya dan sebagainya dalam suasana yang lepas tetapi disiplin. Ya, ini saya juga lihat bahwa kadang-kadang saya berpikir di mana radikalnya ya kalau pikir melihat kehidupan seperti itu. Nah, ketika malam hari yang saya cerita saya ketemu wali santri itu, saya mendapat penguatan dari pernyataan mereka bahwa memang nggak ada yang berubah dari sikap anak-anak. Dan mereka lebih suka satu hal yang menjadi ciri dari anak-anaknya adalah lebih religius dan melakukannya dengan lebih serius dalam ketika mereka sholat dan sebagainya. Selebihnya adalah anak-anak biasa yang terbuka pikirannya, yang senang bercanda dan sebagainya. Oke. Nah, Pak Ilham, ketika tadi Anda mengatakan Anda sempat berkeliling begitu ya karena Anda penasaran dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, ada tidak ketika Anda menuju ke satu titik kemudian Anda dilarang untuk mendekati lokasi tersebut? Ada tidak hal itu? Tidak, sama sekali tidak. Yang mereka katakan bahwa semua bangunan itu jaraknya jauh-jauh, Mas Ilham. Jauh. Saya bilang kebetulan karena saya senang jalan kaki ya. Jadi saya cuma tanya kira-kira berapa jam jalan kaki, berapa puluh menit jalan kaki. Hanya itu aja. Nggak pernah mereka melarang atau melokalisir suatu wilayah untuk tidak didatangi. Tapi betul, memang ketika harinya itu semua memakai bis untuk sampai dengan lokasi masjid utama itu, jadi gedung utama itu. Nah,
Kalau boleh saya cerita lanjutkan supaya tuntas saja bahwa di hari itu ketika acara itu dimulai jam 9.30 itu kira-kira perkiraan saya itu paling nggak ada 6.000 orang yang hadir, kira-kira ya perkiraan saya. Kemudian ada sekitar 14 pembicara. Saya cuma salah satu pembicara kedua. Dari semua 14 pembicara itu, semua kira-kira mendekati tema yang ada di hari. Temanya adalah toleransi, perdamaian untuk menuju persatuan, menuju Indonesia bangkitlah kira-kira seperti itu. Nah, semua tema ada dari kawan-kawan dari Buddha, kemudian ada kawan-kawan dari saya, namanya saya ingat ya, Monique Rakers itu adalah seorang yang memperjuangkan tentang Israel, kemudian ada banyak pendeta di situ juga ada banyak pejabat daerah di situ hadir dan menyampaikan semua pikiran-pikiran itu pendapat-pendapatnya dengan bebas, tanpa teks, ada yang dengan teks, ada yang tanpa teks. Semua, kalau saya jujur ingin katakan bahwa semua itu bernada konstruktif ya, bernada konstruktif dan mengapresiasi tentang pendidikan yang ada di lembaga itu. Baik. Dan semua agak mirip dengan apa yang saya tangkap selama beberapa jam pertama saya ada di sana. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Malik. Pak Malik, saya penasaran, ketika ada selama 9 tahun 8 bulan mengawal Panji Gumilang, adakah instruksi-instruksi atau arahan-arahan khusus dari pihak Panji Gumilang untuk kemudian menciptakan suatu suasana untuk menetralisir ketika mau pada momen 1 Syuro ini? Pak Malik. Ya, betul. Jadi instruksinya itu apabila sudah di Al-Zaitun itu tidak ada bicara tentang NII, tidak ada berbicara tentang radikal, itu tidak ada. Nah, tidak berkaitan antara Al-Zaitun. Di situ kan pendidikan, memang sudah di pressure, sudah diberikan pengarahan bahwa jangan sekali-kali membicarakan masalah NII di situ, di Al-Zaitun. Tapi semua semua aparatnya atau petugasnya itu adalah NII semua. Sudah, Anda bisa memastikan hal itu, Pak Malik? Bisa memastikan saya, mulai dari pekerja yang di bawah sampai administraturnya. Oke, Bisa baik. Saya salah sedikit kalau boleh. Baik, karena durasi kita terbatas, mohon maaf saya ingin ke Mas Ken terlebih dahulu ya. Mas Ken, ketika Anda melihat berdasarkan keterangan dari Pak Malik tadi ada instruksi khusus tidak berbicara NII ketika ada tamu luar masuk kepada Al-Zaitun, apakah ini sebetulnya cara untuk menciptakan citra keluar bahwa Al-Zaitun ini fine-fine saja, Mas Ken? Iya, betul. Jadi ketika orang hadir ke sana, taunya ya ini sebuah pesantren mewah. Karena orang Indonesia kan begitu, melihat pesantren bagus pasti akan berduyun-duyun. Bahkan dulu ketika waktu saya masih aktif dan hadir ke Al-Zaitun itu ketika 1 Muharram, itu para pejabat yang hadir di sana itu melihat kan sumbangan begitu besar dalam waktu hitungan jam sudah miliaran rupiah, itu langsung ditodong kepada pejabat tersebut. Ini loh umat Islam bangsa Indonesia dalam hitungan jam sudah bisa hitungan sampai puluhan miliar. Bapak sebagai Menteri A, Menteri B, pejabat A, pejabat B gitu kan, mau nyumbang berapa langsung dikasih kwitansi gitu. Nyumbang ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar. Mereka kan punya majalah dulu, majalah Al-Zaitun, majalah internet mereka. Di foto masuk majalah, pejabat itu bangga. Padahal bahasa kita itu dulu ditipu. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Pak Ilham. Tadi Anda ingin mengatakan sesuatu, Pak Ilham, tapi singkat saja ya, karena durasi kita terbatas. Silakan Pak Ilham. Ya, ini yang saya lihat ya, 1x24 jam. Sebelumnya saya tidak pernah tahu sama sekali. Nah, yang ingin saya katakan bahwa selama 24 jam pun saya sebetulnya menyimak betul tentang segala kegiatan gerak dan sebagainya hanya untuk tahu apakah benar gitu loh. Tapi saya nggak tahu persis sebetulnya, saya juga nggak tahu persis. Seperti tadi dikatakan bahwa NII yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang bekerja di situ, mulai dari tukang sapu bahkan misalnya katakan orang yang kerja di dapur yang melayani.
maaf, saya juga tidak terlalu bodoh untuk melihat apakah orang ini punya sikap radikal atau tidak. Semua pelayan di sana itu betul-betul adalah mereka-mereka, menurut saya, adalah mereka-mereka yang memang bekerja, yang dipekerjakan untuk bekerja, cuci piring dan sebagainya. Itu pandangan saya. Mudah-mudahan saya nggak salah gitu ya. Sehingga berkali-kali saya bersama kawan saya, satu orang kawan saya mendiskusikan, kebayang nggak sih kalau orang seperti ini sebetulnya orang NII yang berkeliaran di antara kita. Waktu mereka mencuci tangan, mereka mengawal. Itu saya lihat ada ketulusan bahwa tidak seperti itu. Saya nggak tahu apakah hanya hari itu saja atau sepanjang hari kira-kira begitu. Saya nggak tahu persis. Tapi yang saya lihat itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ilham Aidit, putra almarhum Dipa Nusantara Aidit yang juga ikut hadir pada saat momen 1 Syuro di Ponpes Al Zaitun. Dan juga ada Mas Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, dan sebelumnya juga sudah bergabung sama kami Pak Malik ya, merupakan mantan pengawal dari Panji Gumilang. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.